warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Suci Damayanti, mahasiswi S1 Keperawatan Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas individu pada mata kuliah Promosi Kesehatan dan Pendidikan Kesehatan dengan dosen pengampu Ibu Hajah Dede Hamdiah Sarjana Keperawatan Magister Keperawatan. Berikut adalah videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya Eka Suci Damayanti, mahasiswi S1 Keperawatan Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Sugeng. Baiklah, dengan Bapak Sugeng. Pak, saya dapat data dari Pak RT nih. Katanya putri Bapak habis selesai operasi usus buntu ya? Iya, betul. Iya, jadi karena itu Pak, di sini saya akan memberikan penyuluhan mengenai apa itu usus buntu dan juga bagaimana sih cara menanganinya. Nanti misalnya setelah operasi anak Bapak tuh masih merasakan nyeri ya Pak ya. Oke, nah ini ada leaflet Pak, silahkan dibaca-baca dulu. Terima kasih. Ya baik Pak, langsung kita mulai saja ya Pak. Jadi usus buntu itu kalau misalnya di medis ya Pak ya, itu disebutnya sebagai appendicitis. Nah, appendicitis atau usus buntu itu adalah peradangan dari appendix atau usus buntu. Usus buntu adalah penonjolan dari sisi kanan usus besar yang menyerupai umbai cacing. Itu tadi adalah pengertian dari usus buntu ya Pak ya. Nah, sekarang penyebabnya nih. Penyebab dari usus buntu itu terjadi ketika usus buntunya tersumbat oleh tinja, benda asing atau tumor. Infeksi juga dapat menyebabkan sumbatan usus buntu, sebab secara normal usus buntu akan membengkak sebagai respon dari adanya infeksi dalam tubuh. Jadi seperti ini Pak, kalau misalnya nih kita makan, kalau misal makan kan dari mulut ya Pak ya? Iya. Nah, dari mulut makanannya masuk, setelah itu kan nanti melewati kerongkongan. Nah, setelah kerongkongan ini kan nanti masuk ke lambung. Nah, setelah lambung nih Pak, nanti masuk ke usus halus. Usus halus itu yang kecil nih, yang kecil ini ya Pak ya. Nah, kalau misalnya normal, tidak terjadi masalah ya Pak ya, dari usus halus ini nanti dia akan langsung menuju ke usus besar. Ini kan usus halus Pak. Nah, kalau dia normal, biasanya dia langsung menuju usus besar. Setelah itu nanti keluar melalui dubur ya Pak ya. Nah, tapi kalau misal orang yang menderita usus buntu, itu nanti di bagian ini Pak nih. Ini adalah letak di mana ininya usus buntu. Nah, biasanya orang-orang kenal nih bagian ini tuh juga dengan sebutan umbai cacing. Gitu ya Pak ya. Nah, contohnya gimana sih kalau misal usus buntu? Nih Pak, kalau normal dia kan tidak terjadi pembekakan ya Pak ya nih. Dia kecil gitu. Nah, tapi karena dia terjadi infeksi, terus setelah itu bisa juga tersumbat atau misalnya tersumbat benda asing atau apa, nanti dia jadinya akan meradang Pak. Jadi besar kan, beda kan ya? Terus yang ini kan warnanya tidak merah, yang ini merah ya. Nah, jadi bedanya seperti itu. Yang ini normal, kalau yang ini tuh dia radang gitu ya Pak ya. Nah, selanjutnya tanda gejala usus buntu nih. Nyeri tumpul di area pusar atau perut bagian atas yang semakin tajam dan konstan ketika berpindah ke area perut kanan bawah. Biasanya ini merupakan gejala yang pertama kali timbul. Biasanya rasa nyeri ini akan semakin parah saat Anda menarik nafas dalam-dalam, bergerak, bersin, batuk, atau ketika perut ditekan. Jadi kalau misalnya menderita usus buntu, pas anak Bapak sebelum dideteksi kalau dia usus buntu, dia sering mengeluh nyeri nggak Pak perutnya? Iya, nyeri. Ya kan? Iya. Nah, karena itu Pak, itu adalah salah satu indikasi dari usus buntu. Selain itu, ada juga hilangnya nafsu makan, mual atau muntah, segera setelah nyeri perut mulai terasa. Setelah itu demam ringan dan juga sulit buang angin. Nah, selanjutnya ada penanganan usus buntu. Umumnya usus buntu perlu ditangani dengan operasi, terlebih pada kasus usus buntu yang sudah parah atau sudah menimbulkan komplikasi. Namun pada sebagian kasus usus buntu ringan, penanganan tanpa operasi atau obat-obatan atau dengan obat-obatan antibiotik itu bisa tuh kalau misalnya dia masih
ringan. Nah, anak Bapak kan kemarin udah sampai dioperasi ya Pak ya? Iya. Sekarang masih dirawat di rumah sakit atau sudah di rumah Pak? Masih di rumah. Oh iya, berarti udah pulang ke rumah ya Pak ya, setelah dioperasi. Nah, jadi pas dia kan dioperasi nih Pak, berarti tandanya usus buntunya itu dia sudah parah, makanya dioperasi. Oke Pak, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Iya Mbak, anak saya setelah dioperasi usus buntu kok masih nyeri. Bagaimana caranya ya? Oh iya baik, jadi kalau anak Bapak tuh habis dioperasi tuh perutnya masih nyeri gitu ya Pak ya? Masih nyeri. Nah, masih nyeri itu karena dia setelah operasi tadi Pak, masih masa penyembuhan. Nanti misalnya anak Bapak mengeluh nyeri lagi ya Pak, yang bisa diajarkan dengan teknik relaksasi nafas dalam. Jadi teknik relaksasi nafas dalam itu Pak, nanti anak Bapak nanti disuruh menghirup udara ya melalui hidung. Nanti jadi 1, 2, 3, setelah itu ditahan 1, 2, 3, 4 Pak hitungannya ya. Nah setelah itu baru dihembuskan melalui mulut. Dan mulutnya itu bentuknya itu seperti mengerucut gini ya Pak ya. Nah jadi dihirup melalui hidung dan dikeluarkan melalui mulut. Nah itu dilakukan sampai nyerinya itu hilang. Gitu ya Pak ya. Kalau misalnya nih masih terasa nyeri juga gitu ya Pak ya, nanti bisa juga relaksasinya itu menggunakan jari-jari tangan Pak. Jadi kayak dikepal, setelah itu dibuka, dikepal, dibuka, seperti itu saja. Nanti dilakukan sampai nyerinya hilang. Jadi seperti itu Pak. Tadi adalah penyuluhan mengenai usus buntu dan juga bagaimana cara menangani rasa nyeri ketika setelah operasi dilakukan. Oke Pak, karena sudah selesai, saya pamit undur diri ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.